Dalam setiap percakapan, ada komunikasi tersembunyi. Sebuah pesan yang tidak membutuhkan kata-kata. Kita sering mengira bahwa komunikasi hanya terjadi melalui ucapan. Tetapi sebenarnya, pesan paling kuat justru disampaikan tanpa suara. Keheningan, bahasa tubuh, dan ekspresi halus membentuk cara kita memahami orang lain, mempengaruhi kepercayaan, otoritas, dan persepsi tanpa kita sadari. Keheningan sering dianggap sebagai kekosongan, jeda dalam percakapan, jeda di antara kalimat yang terasa canggung. Tetapi kenyataannya, keheningan tidak pernah kosong. Ia syarat dengan makna, niat, dan terkadang kendali. Cara seseorang menggunakan keheningan bisa menentukan dinamika kekuasaan dalam percakapan. Perhatikan bagaimana keheningan mengubah suasana. Jeda yang disengaja bisa menciptakan ketegangan, membuat kata-kata yang menyusut terasa lebih berat. Ketidakhadiran respons bisa memaksa lawan untuk bicara, mengungkapkan lebih banyak dari yang mereka rencanakan. Dalam diskusi atau negosiasi, keheningan dapat menjadi senjata Anda, digunakan untuk menggali pemikiran lawan atau memberikan tekanan secara halus. Dalam hubungan pribadi, keheningan bisa menjadi tanda kenyamanan atau jarak. Ketika dua orang bisa duduk diam bersama tanpa merasa canggung, itu adalah tanda pemahaman mendalam. Namun, ketika seseorang tiba-tiba menahan kata-katanya, menghindari kontak mata atau interaksi, keheningan berbicara dengan jelas menunjukkan ketidakpuasan, luka emosional, atau bahkan penolakan. Bahasa tubuh adalah kata yang tidak terucapkan. Meski kita tidak berbicara, kita selalu berkomunikasi. Bahasa tubuh, postur, ekspresi wajah, dan gerakan tangan menyampaikan perasaan dan pikiran kita sebelum kita mengungkapkannya secara lisan. Psikolog telah meneliti ini secara mendalam. Mikroekspresi. Gerakan wajah kecil yang berlangsung kurang dari 1 detik menunjukkan emosi yang coba kita sembunyikan. Seseorang mungkin mengatakan bahwa mereka baik-baik saja, tapi bibir mereka menegang, tatapan mereka berubah. Tanda-tanda kecil yang mengungkapkan kenyataan di balik kata-kata mereka. Selain ekspresi wajah, postur tubuh juga memberikan sinyal. Seseorang yang percaya diri, berdiri dengan tegak, bahu rileks, dan sikap terbuka. Sebaliknya, seseorang yang gugup atau tidak yakin akan mengecilkan diri, menyilangkan tangan, menghindari kontak mata. Isyarat nonverbal ini memengaruhi bagaimana orang lain memandang kita. Apakah mereka mempercayai kita, menghormati kita, atau merasa nyaman di sekitar kita. Dalam kepemimpinan dan pengaruh sosial, bahasa tubuh berbicara lebih kuat daripada kata-kata. Kehadiran yang tenang dan stabil bisa menanamkan kepercayaan dalam suatu kelompok. Sebaliknya, seseorang yang tampak tidak nyaman, meskipun kata-kata mereka tersusun dengan baik, dapat kehilangan kredibilitas karena bahasa tubuh mereka bertentangan dengan pesan yang ingin mereka sampaikan. Nah, apa itu? Ilmu di balik pengaruh yang tak terucapkan. Studi psikologi menunjukkan bahwa komunikasi nonverbal membentuk sebagian besar interaksi manusia. Beberapa penelitian menyatakan bahwa hingga 93% komunikasi dipengaruhi oleh nada suara, ekspresi wajah, dan gerakan tubuh, bukan hanya kata-kata. Salah satu teori utama adalah expectation violation theory, yang menjelaskan bagaimana orang bereaksi ketika bahasa tubuh seseorang tidak sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Misalnya, jika seseorang berbicara dengan penuh percaya diri, tetapi tangannya gemetar, pendengar secara naluriah merasakan sesuatu yang tidak sesuai, yang menciptakan keraguan bawah sadar. Prinsip lain adalah mere exposure effect, yang menyatakan bahwa semakin sering kita terpapar sesuatu, semakin nyaman kita dengannya.
Ini juga berlaku dalam komunikasi nonverbal. Ketika kita terbiasa berada di sekitar seseorang, bahkan tanpa banyak berbicara, hubungan bisa terbentuk secara alami. Nah, bagaimana caranya menguasai komunikasi yang tak terucapkan? Memahami kekuatan komunikasi yang tak terucapkan memungkinkan kita untuk mengendalikan bagaimana kita dipersepsikan, mengenali bahasa tubuh, mengartikan keheningan, dan menggunakan jeda dengan sangat bijak. Dapat meningkatkan hubungan pribadi kita, memperkuat kepemimpinan, dan bahkan melindungi kita dari manipulasi. Kita tidak selalu perlu mengatakan sesuatu untuk didengar. Terkadang, pesan paling kuat adalah yang tidak diucapkan. Kepercayaan diri dalam diam, jeda yang disengaja, pergeseran postur yang halus. Di dunia yang penuh kebisingan, mereka yang memahami bahasa diam memegang kekuatan sejati. Terima kasih sudah menonton dan subscribe video ini bila Anda ingin menonton video mengenai psikologikal dan perkembangan diri. Karena akun kami akan mengupload video baru setiap minggunya. Sampai jumpa.